Tuhan. Shalom Elohim. Sepertinya memang benar, semuanya lagi penuh dengan masalah. Boleh lihat kiri kanannya, lihat dulu wajah-wajah yang penuh masalah itu. Ada masalah enggak? Ada masalah tapi kayaknya ada senyum Pepsodent. Jadi berarti semuanya seperti lagu tadi ya, beres KB. Nah, gitu ya. Coba tanya dulu, beres KB? Nah, tanya kiri kanannya dulu, beres KB? Walaupun orang Toraja ya pakai dialek Jawa sedikit ya, beres KB. Nah, nanti kalau belajar dialek nanti belajar sama Ibu Gembala. Haleluya, baik, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memiliki firman dan kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan bagi saya. Mari kita langsung dulu kita buka firman Tuhan. Matius pasal yang 11. Matius pasal 11 ayat 1 perikop 25 sampai 30, tapi kita baca saja ayat 28, 29 dan 30. Matius pasal 11 28, 29 sampai 30. Sudah dapat? Katakan haleluya. Baik, kita akan baca bersama-sama karena cuma 3 ayat. Ayat 28, 29 dan 30. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada haleluya? Baik, mungkin bilang firman ini memang pas sekali. Letih lesu, kayaknya hari ini memang air karena lagi kosong, ekonomi lagi morat-marit, ya kan? Kebutuhan tambah banyak, ada anak sekolah, harga-harga naik, ya kan? Semuanya sepertinya sudah tidak sanggup lagi. Jadi saya yakin percaya bahwa firman ini datang pas buat kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, mari kita lihat dulu kebenaran ini. Bapak Ibu, saya yakin percaya bahwa kita semua sudah mendengar firman ini. Mungkin saya kasih tema. Kalau tadi malam temanya itu undangan kepada orang muda. Sekali lagi undangan kepada orang muda, tapi bukan undangan dari Om Martin. Sekali lagi ya, bukan dari undangan Om Martin. Itu nanti kita tunggu waktunya, kita tunggu tanggal mainnya. Undangan dari Tuhan Yesus untuk orang-orang muda. Maka bagi saya itu suatu konfirmasi bahwa Tuhan hari-hari ini sedang mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan mengundang buat kita semua. Maka pada pagi hari ini saya kasih tema yaitu undangan Yesus Kristus. Undangan Yesus Kristus. Tapi tanya dulu sebelah kiri kanannya lagi, tanya dulu. Kok dapat undangan kah? Nah, tanya dulu, dapat undangan kah tidak? Sekali lagi, kalau undangan Om Martin sabar, nanti kita tunggu. Tapi ini undangan Tuhan Yesus, dapat undangan dari Tuhan Yesus enggak? Baik, kita akan melihat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita melihat dari ayat yang kita baca, sepertinya dia bertolak belakang. Sepertinya kontradiksi, sepertinya aneh. Seperti begitu ya. Lihat, bayangkan dari ayat 28, Yesus bilang datang kepadaku. Letih lesu dan beban berat, ya toh. Jadi orang yang letih lesu beban berat datang kepada Yesus. Tapi orang yang datang dengan beban berat berpikir bahwa beban itu pasti akan diangkat, betul? Lelah-lelahnya itu pasti akan hilang, benar? Tapi di ayat 29 justru Yesus bilang apa? Pikulku ditambah lagi. Aneh kan? Jadi seperti seolah-olah ini PHP. Apa itu PHP? Anak muda tahu. Pemberi harapan palsu. Atau penerima harapan palsu. Katanya letih lesu datang akan diberikan kelegaan, tapi kok justru datang justru dikasih kuk, dipikulkan kuk. Sepertinya PHP ya. Tapi apakah seperti itu? Nah, mari kita lihat. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari keseluruhan dari pasal 11, mulai dari ayat yang kedua, dan sampai dengan ayat 19, di situ perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Intinya saja bahwa dari ayat 2 sampai dengan 19 itu Yesus ingin mengatakan begini, bahwa Yohanes datang untuk menyampaikan, ya kan, kabar baik dari Allah, keselamatan dari Allah. Mereka tolak, ya kan, di ayat 18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Yohanes datang untuk menyampaikan kabar baik pada saat itu orang-orang Israel, tapi ditolak.
Yohanes pertama ditolak, apalagi dia tidak makan, firman Tuhan mencatat dia kerasukan setan. Mereka bilang Yohanes itu kerasukan setan, kenapa? Tidak makan dan tidak minum. Makanannya adalah madu dan belalang ya. Ayat 19 lucu, kemudian apa? Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi Yohanes datang, tidak makan, tidak minum, mereka bilang kerasukan setan. Yesus datang, makan dan minum, orang bilang, nah ini sahabatnya pemungut cukai, orang berdosa, enggak akan diterima. Jadi pasal 11 ayat 2 sampai dengan 19, mereka menolak Yohanes maupun Yesus. Bangsa Israel pada saat itu. Kemudian dari pasal 20 sampai pasal 20 ayat 20 sampai 24, di situ Yesus mengecam beberapa kota. Kota apa saja di situ? Kota Korazim, kota Betsaida dan kota Kapernaum. Kapernaum kenapa? Nanti Bapak Ibu bisa baca. Yesus bilang begini, kalau di Sodom, kota-kota yang sudah dihancurkan, mereka mendapatkan mujizat seperti yang terjadi di kota-kota Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Yesus bilang mereka pasti sudah bertobat. Anehnya 3 kota ini mendapatkan, melihat, mengalami mujizat daripada Tuhan, tapi mereka tidak bertobat. Jadi yang pertama, pribadi Yohanes, Yesus ditolak, mujizat yang Tuhan sudah buat, mereka pun juga menolaknya. Tidak mau terima. Ya kan? Nah, kemudian ayat 25 sampai dengan 30, ini adalah ajakan juru selamat atau undangan Yesus. Nah, mari kita lihat dulu mulai dari pasal 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Setelah Yesus menyampaikan bahwa Yohanes ditolak, dirinya ditolak, bahkan kota-kota yang mengalami melihat mujizat-mujizat Tuhan, justru mereka menolak, tidak menerima. Tapi ayat 25 Yesus katakan bersyukur karena apa? Tuhan nyatakan itu, Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi nyatakan bagi orang kecil. Orang bijak dan orang pandai di ayat 29 ini merujuk kepada orang-orang, bukan IQ yang tinggi, bukan. Orang yang bijak dan orang yang pandai di sini merujuk kepada orang-orang yang merasa dirinya pandai. Orang-orang yang apa? Yang merasa dirinya sudah hebat. Orang-orang yang merasanya dirinya sudah kuat. Merasa dirinya itu sudah tidak butuh lagi Tuhan. Makanya Yesus bilang Tuhan sembunyikan dari orang-orang yang seperti ini. Tapi Tuhan nyatakan kepada apa? Orang-orang kecil. Orang-orang kecil di situ merujuk kepada, memang bahasa aslinya menuju kepada anak-anak kecil. Tapi kalau dalam konteks ini kepada orang-orang kecil adalah orang-orang yang bawah, yang penuh dengan kesulitan. Nah ayat yang menarik di situ, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kemudian ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi Bapa penguasa langit dan bumi ini menyerahkan semuanya kepada Yesus. Di ayat 27. Makanya tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya, ya. Seperti dia bisa dipahami ya, istilahnya dengan letter text seperti ini langsung kita sudah bisa pahami. Nah, kemudian marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tadi saya sudah sampaikan temanya yaitu undangan Yesus Kristus. Tadi sudah bertanya kepada kiri kanannya, dapat undangan tidak? Undangan Tuhan Yesus ini tidak berlaku untuk semua orang. Mohon maaf ya. Konteks Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, ini bukan untuk semua orang. Lalu untuk siapa undangan ini? Undangan ini hanya berlaku bagi apa? Orang yang semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dengan kata lain, orang yang tidak letih, lesu, dan tidak berbeban berat, undangan ini tidak berlaku. Bapak Ibu bisa nangkap? Artinya begini, seperti firman Tuhan, datanglah kepadaku yang lapar dan haus. Kalau tidak haus, mau datang kepada Yesus enggak? Pasti enggak datang. Betul? Kalau kita tidak merasa lapar, kita melihat makanan, enggak mungkin kita makan.
Kalau kita tidak haus, kita melihat air, kita pasti gak akan minum. Karena sudah kenyang, karena sudah dipuaskan. Maka undangan ini Yesus sampaikan kepada semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Hanya yang letih, lesu, dan berbeban berat, undangan ini berlaku. Firman Tuhan mencatat apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau yang tidak merasa letih, lesu, yang tidak merasa berbeban berat, ya itu tidak berlaku. Kenapa? Nggak mungkin datang kepada Yesus. Bisa nangkap ya? Ini undangan ini hanya berlaku bagi yang letih, lesu, dan beban berat. Bapak Ibu lihat saja kiri kanannya. Wajahnya ini wajah letih, lesu, beban berat atau tidak? Kalau letih, lesu, berarti ini undangan ini buat dia. Kalau tidak, berarti mungkin tidak. Belum ya, kita akan lihat selanjutnya ya. Nah, jadi undangan ini berlaku hanya bagi orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apa itu letih, lesu? Letih, lesu di bahasa aslinya itu dia memberikan pengertian lelah akibat apa? Akibat lelah fisik, kerja berat. Kerja berat bukan hanya sekali, tapi kerja berat yang berkelanjutan, terus menerus, atau kalau kita sering ini overtime atau apa? Lembur. Jadi sudah porsi kerjanya sudah misalnya 8 jam, tapi bekerja terus sampai 16 jam. Kondisi seperti itulah ya. Saya bisa analogikan seperti itu. Jadi letih, lesu di situ orang yang lelah seperti kerja fisik yang berkelanjutan terus menerus. Tidak ada selesai-selesainya. Itu letih, lesu. Jadi sepertinya capek secara fisik ya. Kita pernah mengalami seperti itu ya semua ya. Sepertinya capek, badan lelah, badan sakit ya, atau sepertinya mau istirahat. Sepertinya sudah nggak sanggup lagi mau lanjutkan kerjaan. Kalau mungkin tukang-tukang begitu, sudah ini sabar dulu, biarkan saya dulu, nanti kita istirahat dulu, nanti baru kita lanjutkan. Seperti itu, lelahnya sudah seperti itu, letih, lesu, sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan ya. Seperti itu. Kemudian berbeban berat. Apa itu beban berat? Dalam bahasa aslinya menunjukkan kepada kondisi yang telah terjadi di masa lalu dan bahkan di saat ini itu masih. Jadi dengan kata lain bahwa sesuatu yang dipikul dari waktu lalu sampai dengan hari ini yang melebihi daripada kekuatannya. Jadi misalnya mungkin kayak mungkin buru-buru seperti itu, pikul umpak, terus dipikul terus seperti itu. Jadi beban yang sepertinya dia tidak sanggup angkat sendiri. Dia tidak sanggup angkat sendiri seperti itu. Jadi letih, lesu, dan berbeban berat itu menunjukkan kepada kondisi orang yang sudah letih, lesu, capek secara fisik, kemudian ditindih dengan beban berat. Nah, kita melihat konteks dalam Matius pasal 11 ini, apa sebenarnya orang yang letih, lesu, dan beban berat. Letih, lesu, beban berat ini disampaikan kepada orang-orang Israel. Tadi kita sudah lihat bahwa orang-orang kecil. Siapakah orang-orang kecil ini? Orang-orang kecil ini adalah orang-orang Israel yang bisa saya kategorikan menengah ke bawah. Pada saat itu mereka hidup hanya apa? Bertani. Kemudian lagi apa? Mereka bertani, terus nelayan, bahkan mungkin menjadi budak seperti itu. Mereka bekerja hari demi hari, bekerja keras, bekerja secara fisik untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kenapa? Kondisi menengah ke bawah. Ingat, masa ini adalah bangsa Israel dalam penjajahan Romawi. Jadi kita bisa membayangkan rakyat menengah ke bawah di dalam masa penjajahan, maka mereka hanya bekerja terus menjadi petani, menjadi apa? Mereka bekerja sekuat tenaga, bekerja hari lepas hari hanya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi kondisi ini pun terjadi di bangsa Israel pada saat itu. Letih, lesu, mereka sudah terus bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ya kan? Memenuhi kebutuhan hidup mereka, yang nelayan lah, yang bertani, semuanya bekerja keras. Hari lepas hari terus bekerja seperti itu, terus bekerja itu, terus bekerja seperti itu. Ditambah bukan hanya bekerja fisik, ditambah apa? Ingat, orang Israel ada bait Allah dan mereka selain capek bekerja mereka juga harus menjalankan aktivitas ritual pada saat itu di bait suci, ya. Jadi keagamaan, aktivitas keagamaan, sudah capek di ladang, sudah capek untuk nelayan, sudah capek kerja, tambah lagi harus melakukan aktivitas keagamaan, letih, lesu. Bisa bayangkan ya, kita kalau saya
membayangkan kita seperti ini, mungkin dari pagi kita bangun, kita sudah urus rumah, urus anak-anak, pergi berangkat sekolah, habis itu persiapan lagi ke kantor, sampai di kantor lagi ada pekerjaan yang begitu banyak, ditambah lagi harus ada deadline, kerja sampai sore, begitu sudah sampai sore begini, lihat sudah jam 4:30, aduh sedikit lagi tanggung jam 5, ingat ada ibadah lagi jam 6, habis selesai harus pulang lagi ya toh. Itu yang bekerja normal, belum lagi yang sampingan. Guys, siap diantar ya, seperti gitu ya. Artinya ada sampingannya ya. Di rumah ya, guys di order ya, seperti itu. Ya ada sampingan. Jadi hidup itu siklusnya hanya untuk begitu saja. Nah itu seperti itulah. Letih, lesu, capek fisik kita untuk bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan di dalam konteks itu apa? Kebutuhan menjalankan rutinitas agama. Ya, letih, lesu. Jadi sudah capek untuk kebutuhan hidup, tambah lagi terus melakukan keagamaan ya, ritual-ritual keagamaan. Kemudian berbeban berat. Beban berat seperti apa? Kalau di dalam konteks Matius pasal 11, masyarakat di sana yang menengah ke bawah sudah hari-hari mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Beban berat yang mereka harus tanggung lagi apa? Beban pajak. Jadi pajak bukan dari masa lalu, bukan hanya masa sekarang aja negara tarik pajak, dari masa lalu ada pajak. Pajak kepada apa? Romawi yang menjajah menguasai Israel pada saat itu. Dan bukan hanya pajak Romawi, pajak apa lagi? Kepada penguasa-penguasa daerah. Ingat ada penguasa-penguasa daerah di Israel pada saat itu. Habis itu ada apa lagi? Pajak apa? Bait suci. Pajak bait suci itu 5-10% dari hasil panen. Pajak Romawi 30-40%. Pajak kepada kepala daerah ya hampir-hampir segitu 10-20%. Jadi dia kayak bertahap, bertingkat-tingkat. 30-40, mulai dari bait suci 5-10, ke penguasa daerah 10-20, kepada penjajah 30-40 hasil panen. Habis itu mereka makan apa? Beban itu berat, mereka harus tanggung. Dan bukan hanya beban berat pajak, tambah beban berat apa? Beban berat tadi ingat, mereka tadi berusaha keras untuk dapat hasil panen ya, kerja, nelayan apa? Ada pajak beban yang mereka harus bayarkan. Kemudian mereka letih lesu karena apa? Aktivitas keagamaan mereka. Kemudian beban beratnya apa? Beban berat untuk melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat yang kita tahu mungkin dalam Keluaran hanya 10 ya toh. 10 hukum Taurat. Tapi dalam kehidupan Yahudi, Yudaisme itu ada lebih dari 600-an lebih. 240, sekitar 248 itu hukum positif. Itu melambangkan daripada tafsiran dari Yahudi. 248 itu melambangkan dari anggota tubuh, itu hukum positif. Kemudian ada sekitar 300-an 365 hukum negatif yang jangan. Itu apa? Melambangkan 1 tahun. 365 hari dalam 1 tahun. Jadi ada sekitar 631 hukum yang tertulis plus hukum tidak tertulis. Biasa disebut halakah. Itu Yahudi. Jadi bayangkan betapa letih lesu dan beban berat kondisi Israel pada saat itu. Sudah dijajah, mereka harus bekerja keras untuk kebutuhan hari-hari, keagamaan lagi, tambah lagi beban pajak, tambah lagi beban aturan hukum Taurat. Hukum Taurat yang kalau kita saat ini kita sudah tahu bahwa apa? Tidak ada satu manusia pun yang bisa melaksanakan dengan sempurna. Tapi apa? Orang-orang Farisi pada saat itu mereka taruh kepada orang Israel, kamu harus jalankan hukum Taurat itu dengan sempurna. Padahal mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Bapak Ibu bisa lihat dalam Lukas 11 ayat 46. Yuk kita lihat dulu Lukas 11 ayat 46. Ini kita baru ayat pertama sudah mau jam 10. Ya, Bapak Ibu tetap buka hati, saya yakin percaya Roh Kudus akan bekerja. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan menjawab segala yang menjadi kebutuhan-keperluan kita ya. Lukas 11 ayat ke-46 firman Tuhan begini. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Artinya begini, mereka taruh beban di orang Israel, kamu lakukan hukum Taurat ini ya, ahli-ahli Taurat untuk bantu pegang sedikit pun itu tidak mau. Jadi mereka hanya taruh saja, nah itu beban yang harus kamu lakukan. Seperti itu.
Harus melaksanakan, ingat jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Hari Sabat ingat tidak boleh bekerja apa-apa. Padahal mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus bekerja. Tapi hukum Sabat ingat tidak boleh bikin apa-apa. Tidak boleh bekerja. Itu ketetapan yang sudah diturunkan, turun temurun. Tidak boleh bekerja. Sementara mereka butuh kebutuhan seperti itu. Jadi sepertinya beban itu yang tidak bisa mereka selesaikan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Letih, lesu dan beban berat. Aktivitas mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup ditambah dengan keagamaan, aktivitas agama. Sepertinya mereka tidak sanggup karena ya jelas hukum Taurat tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya dengan sempurna. Tapi Yesus bilang kan apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau kita membaca ini dengan letih, lesu, beban berat, ya toh, mungkin aktivitas kita, mungkin beban apapun juga, begitu kita membaca aku memberi kelegaan kepadamu, kita sepertinya senang. Sepertinya seolah-olah masalah itu akan beres. Seperti lagu tadi, beres kabeh. Tidak ada. Seperti itu ya, dihilangkan. Tapi kalau dalam bahasa, nanti bahasa Inggris Bapak Ibu bisa lihat. Memberikan kelegaan kepadamu di situ memakai kata rest, istirahat. Memakai kata rest, istirahat. Jadi kalau dalam bahasa aslinya itu begini. Tuhan begitu beban berat, letih lesu beban berat, Tuhan Yesus suruh datang. Oke, sudah datang kepada Yesus, Yesus bilang, kamu istirahat dulu sebentar. Istirahat dulu sebentar. Dan siap-siap melanjutkan perjalanan. Ayat 29 apa? Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kelegaan kepadamu di sini bukan berarti masalah itu diselesaikan, tidak. Tapi Yesus bilang apa? Istirahat dulu sebentar. Istirahat dulu seolah-olah apa? Tarik napas dulu. Oke. Ya kan kalau main bola gitu kan ada babak pertama, babak kedua ya, istirahat dulu. Apalagi orang Belanda tadi malam tuh pasti senang sekali toh, kemenangan besar. Kemudian di babak kedua di menit ke-60 ada namanya hydration break. Ada lagi waktu untuk apa? Minum air sejenak. Istirahat dulu sejenak. Lalu apa? Apakah selesai? Tidak. Lanjut lagi bertanding. Jadi hanya break sebentar. Itulah kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan bukan ngangkat masalah kita, bukan mengambil persoalan kita, tapi Tuhan bilang apa? Kamu istirahat dulu sebentar. Saya ingin memberikan gambaran seperti ini. Bapak Ibu ingat peristiwa Elia dalam 1 Raja-Raja 19? 1 Raja-Raja 18, Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Adu, ya, bikin pokoknya intinya Nabi Baal kalah. Elia habiskan semua 450 Nabi Baal. Tapi ketika disampaikan kepada Izabel bahwa Elia sudah membunuh semua nabi-nabi Baal, Izabel bilang, ingat besok kalau kau tidak sama seperti yang 450 ini, istilahnya ya, saya bilang jangan kau sebut saya Izabel, seperti itu ya. Elia ketakutan, lari dia. Bujangnya ditinggalkan, kemudian dia masuk dalam padang gurun sehari penuh. Nanti Bapak Ibu baca dalam 1 Raja-Raja 19. Elia sudah capek, ya kan, di padang gurun. Kemudian dia dapat pohon arar, dia istirahat di situ. Dia tidur. Dan dia sudah bilang, Tuhan, sudahlah, saya ini tidak lebih daripada nenek-nenek moyangku. Habis sudah saya ini. Ambil sudah nyawaku. Dia tidur. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang. Elia bangun, makan, minum. Lanjutkan perjalanan. Elia, bangun, iya, makan, minum. Habis itu apa? Sepertinya dia sudah putus asa. Enggak, saya enggak mungkin bisa lolos dari Izabel. Saya pasti mati. Sudah, dia tidur kembali. Tapi kedua kali lagi malaikat Elia bangun, makan, minum. Supaya nanti perjalananmu tidak jauh. Maka Elia makan, minum, dan dia lanjutkan perjalanan. Alkitab mencatat dalam 1 Raja-Raja 19 bahwa dengan kekuatan makanan dan minum itu Elia berjalan berapa hari? 40 hari, 40 malam. Istirahat sejenak, kelegaan itu seperti Elia tadi. Ketika sudah dengan beban dia ketakutan, dia di padang gurun, dia istirahat sejenak. Istirahat sejenak, kemudian Allah membangunkan, berikan dia makanan, minuman. Terus untuk apa? Lanjutkan lagi perjalanan. Menuju kemana? Ke gunung Tuhan. Jadi kelegaan di sini maksudnya itu bukan beban kita diangkat, masalah kita diangkat, tidak. Tapi kita diberikan waktu untuk istirahat dulu sejenak. Diam dulu sejenak, tarik nafas, kemudian ayat 29 apa? Pikulah kuk yang kupasang. Allah menaruh kuk.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau dalam kontekstual di Yahudi pada saat itu ada dua model cook. Pertama cook tunggal, kemudian yang kedua cook ganda. Cook tunggal itu hanya untuk satu lembu, cook ganda itu untuk dua lembu. Kalau kita lihat cook yang beban berat tadi, yang orang ahli-ahli Taurat tadi dalam Lukas tadi, itu adalah cook tunggal, di mana mereka taruh langsung plug kepada orang Israel, kamu lakukan, saya tidak mau pegang. Bahkan firman Tuhan mencatat apa? Satu jari pun mereka tidak mau pegang cook itu. Artinya apa? Bahwa mereka tidak mau terlibat, mereka tidak mau membantu, mereka tidak mau. Tapi cook yang Yesus tawarkan ini adalah dua cook. Ingat, cook kalau dalam konteks pada saat itu harus dipasangkan kepada yang sejenis. Lembu dan lembu, kuda dan kuda. Ya kan? Tidak mungkin lembu dan kuda, enggak akan bisa. Harus sejenis. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan mencatat, pikulah cook yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah cook. Ingat, cook yang dalam konteks ini adalah Yesus menyampaikan cook ganda, yaitu ada dua. Jadi satunya sudah ditaruh di kita, plek. Satunya lagi ada di mana? Kita melihat kalau dalam Yohanes pasal 21, setelah Yesus berbicara dengan Petrus minggu lalu ya, di ayat-ayat belakangan itu Bapak Ibu bisa lihat di situ bahwa mengatakan begini, kalau kita masih muda, kita bisa ikat pinggang sendiri dan kita berjalan semaunya kita. Betul ya? Ikut. Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika sudah mulai tua, maka kita sudah tidak bisa mengikat pinggang lagi sendiri dan berjalan sesuka kita. Justru orang lain akan mengikat kita yang tua, yang sudah tidak bisa bergerak, diikat kepada orang yang muda. Dan orang yang sudah tua itu akan ikut kemanapun orang yang muda ini berjalan. Jadi dia sudah tidak bisa lagi ikut maunya dia, tapi ikut maunya yang kuat ini, dibawa kemana. Memang dalam Yohanes di situ dikatakan bahwa itu menggambarkan bagaimana nanti Petrus akan mati. Tapi kalau kita melihat kepada budaya Yahudi, budaya mengikat itu sudah budayanya pada saat itu untuk apa? Mengurus orang tua. Jadi orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa lagi, dulu kan mereka punya pakaian, nanti Bapak Ibu bisa lihat saja pakaiannya. Jadi kalau mau bekerja itu harus ikat semua, karena bajunya panjang ya, begitu berupa terusan, ada bagian dalam, ada bagian luar. Nah, ketika sudah tua, sudah tangan itu sudah tidak sanggup lagi mengikat, maka butuh bantuan orang untuk ikat. Kemudian sudah tidak mampu lagi berjalan mungkin ke tempat-tempat yang mana dia mau pergi, jadi harus ada orang yang membantunya. Seperti itu. Jadi diikat, harus ada dua. Nah, cook yang Yesus bilang, pikulah cook yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Tradisi Yahudi, dua lembu yang dipasangkan, ingat sejenis ya, sejenis, sama-sama lembu, dipasangkan itu mungkin awalnya ya memang lembu sama-sama sudah tahu. Tapi tidak mungkin dua-dua terus dipasangkan. Mengapa? Karena harus ada regenerasi. Betul ya? Kalau dua-duanya nanti sudah tua, sudah nggak bisa bekerja, nanti nggak ada lagi lembu. Jadi biasanya itu adalah ada satu lembu senior dan ada satu lembu junior. Lembu senior yang dipajak, dia sudah tahu bagaimana dia harus berjalan, bagaimana dia harus bekerja. Lembu junior belum tahu apa-apa. Jadi itu dipasangkan supaya lembu yang junior akan ikut kepada yang senior. Ketika dia mau lari, tidak bisa. Kenapa? Sudah ada cook yang terpasang. Mau lari nggak bisa, ikut yang senior. Jadi mau ke kanan nggak bisa, yang senior tetap bawa lurus, bajak sawah itu lurus seperti itu. Bapak Ibu bisa nangkap ya. Jadi dua yang dipasang itu ada satu yang senior dan ada satu yang junior. Kemudian Yesus bilang apa? Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti setelah dipasang dan Yesus bilang belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti cook yang satu dipasang kepada kita dan cook yang satu dipasang kepada siapa? Kepada Yesus. Dan Yesus bilang, kau mau menjalani hidup, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Cook yang satu itu dipasang kepada kita dan satu lagi kepada Yesus. Untuk apa? Tadi saya sudah sampaikan. Yang senior itu akan membawa yang junior.
kuk itu harus dipasangkan sejenis. Siapa Yesus itu? Kita lihat Ibrani pasalnya Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Ibrani pasal 4 ayat 15. 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi kuk yang satu itu dipasang kepada apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan, ingat tadi sejenis. Tuhan Yesus bukan supranatural, tidak. Tapi dia pernah menjadi manusia. Jadi dia tahu kelemahan kita. Dia tahu segala kekurangan kita. Dia tahu kekuatan kita menanggung beban. Dia tahu. Maka dia bilang apa? Belajarlah daripadaku. Karena apa? Aku lemah, lembut dan rendah hati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kekristenan tidak mengenal bahwa masalah kita itu akan terangkat sepenuhnya. Justru kekristenan itu mengajarkan kita siap menghadapi masalah. Jadi ketika kita sedang dipikulkan itu, kita kadang merasa kita hanya sendiri, tapi ternyata kuk yang satu itu dipadang kepada Yesus. Dan Yesuslah yang sebenarnya membawa kita. Jadi lembu yang satu ketika dia lemah, dia tidak akan sampai jatuh. Kenapa? Ada kuk yang terhubung. Ketika terhubung maka walaupun dia sudah lemah, tapi ada yang kuat yang berjalan, yang membawa dia terus membajak sawah itu sampai dengan selesai. Walaupun yang satu sudah lemah, mungkin sudah tidak kuat kalau dia sendiri. Tapi karena ada satu yang kuat, yang membajak, yang terus terhubung dengan kuk, maka dibawa menyelesaikan pekerjaan itu hingga selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus itu ada di setiap persoalan kita. Terkadang kita yang merasa kita sendiri yang pikul kuk, padahal Yesus ikut memikul kuk kita. Kita akan lihat dalam kisah Sadrak, Mesak dan Abednego. Bapak Ibu nanti bisa baca Daniel pasal yang ketiga ya. Daniel pasal 3 ya. Kita tahu semua kisahnya. Sadrak, Mesak dan Abednego itu dibuang ke api. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan dengan seksama diikat ya. Dikatakan di situ bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego, saya kasih ke intinya, mereka diikat. Kemudian apa? Dilemparkan ke api. Ingat, mereka dilemparkan dalam keadaan diikat. Tapi di situ nanti Bapak Ibu akan membaca kisah yang menarik. Ada kata-kata yang Bapak Ibu berdoa supaya dicermati. Roh Kudus akan berikan. Ketika mereka diikat, dilemparkan ke api, kemudian apa? Nebukadnezar melihat, loh, mereka tadinya terikat, kemudian ketika dilemparkan ke api, mereka berjalan-jalan. Jadi dengan kata lain apa? Ikatan mereka itu terlepas. Karena apa? Saking panasnya api. Ya, bisa nangkap ya, api jelas pasti mau tali sekuat apapun juga kalau dipanaskan pasti putus karena api. Apalagi dapur perapiannya dipanaskan 7 kali. Mereka dibuang dalam keadaan terikat, tapi sampai di dalam perapian justru mereka berjalan. Jadi ikatan semuanya itu sudah terlepas. Karena apa? Saking panasnya. Sadrak, Mesak dan Abednego dia bilang, Tuhan Allahku itu sanggup menyelamatkanku. Tapi kalau seandainya Tuhan tidak menyelamatkan, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Buang, masuk. Begitu masuk di dalam perapian, Bapak Ibu bisa lihat apa? Talinya terlepas. Justru Nebukadnezar nanti Bapak Ibu bisa baca. Dia melihat, wih, tadi kita lempar mereka, kondisi terikat. Sekarang mereka sudah berjalan-jalan di dalam perapian. Kemudian tadi kita lemparkan ada 3, tapi kenapa sekarang ada 4? Alkitab mencatat Nebukadnezar bilang yang satu menyerupai dewa. Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan melepaskan mereka dari perapian? Apakah ketika raja bilang lemparkan mereka, panaskan 7 kali, begitu mereka dilempar langsung Allah padamkan api itu? Tidak. Betul? Tidak ya? Api tidak dipadamkan. Tapi apa?
Mereka tetap masuk dalam api. Tapi apa yang terjadi? Ada Allah di situ. Di dalam api itu Allah ada. Api bisa menghanguskan, menghabiskan semua ikatan mereka. Tapi diri mereka tidak kenapa-kenapa. Kenapa? Ada Allah bersama-sama dengan mereka. Jadi yang menjadi pertanyaan, siapa yang mengeluarkan Sadrak, Mesak, Abednego dari api? Kalau ada yang bilang Allah, bukan. Kalau kita baca Daniel pasal 3 itu, yang keluarkan mereka dari api siapa? Raja Nebukadnezar. Maaf ya, dalam konteksnya, artinya kan Raja Nebukadnezar begitu melihat, mereka tidak apa-apa, jalan ada 4. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego keluar. Yang suruh keluar siapa? Nebukadnezar. Bukan Allah yang mengeluarkan, tapi Allah ada di dalam api, menjaga, melindungi mereka. Sehingga tidak kenapa-kenapa. Keluar dari perapian, bau hangus pun Alkitab mencatat, tidak ada pada mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa pelajarannya buat kita? Kita mungkin menghadapi aktivitas rutinitas kita yang terus menerus untuk bekerja ya memang gak ada masalah. Kita bekerja, mungkin letih, lesu, mungkin kita punya ketakutan ekonomi kita, mungkin kita punya ketakutan tentang kesehatan kita takut juga, harga-harga sudah mulai naik, bagaimana dengan pendapatan kita, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kadang kita bekerja overtime, kita lembur, kita berusaha ke sana ke sini, kita berusaha bekerja terus. Kemudian kita tambah beban-beban berat lagi, ada aktif, harus begini, harus begitu, kita sepertinya lelah. Ingat, undangan ini hanya berlaku bagi mereka yang merasa letih, lesu, dan beban berat. Kalau yang belum merasa letih, lesu, beban berat tidak berlaku. Kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan hidup, aman, saya masih punya tabungan. Aman, saya punya tanah masih banyak, aset masih bisa dijual. Kalau masih merasa seperti itu, maka tidak akan. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah walaupun kita punya segala sesuatu potensi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kita tidak bergantung kepada hal-hal yang fana. Apa? Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ingat, hal-hal yang fana itu terbatas. Lihat COVID kemarin. Uang bisakah membantu? Tidak bisa. Ada uang tapi tidak bisa beli oksigen. Ya, seperti itu Tuhan sudah berikan contoh seperti itu. Jadi sebenarnya kita jangan sampai seperti kota-kota yang tadi Tuhan kecam itu karena banyak mujizat tapi kok tidak bertobat. Kita sudah diperlihatkan kepada Tuhan, lihat Tuhan izinkan COVID datang. Uangmu bisa menyelamatkanmu? Tidak bisa. Keluargamu bisa menyelamatkanmu? Tidak bisa. Hanya dirimu sendiri. Karena apa? Kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun punya uang, tidak punya oksigen, tidak bisa. Begitu kena di karantina sendiri, tidak ada keluarga yang bisa datang menemani. Di situ yang saya merasakan bahwa memang itu Tuhan izinkan untuk apa? Tuhan mau lihat bahwa hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jadi hari-hari ini kalau apa yang menjadi masalah kita, Bapak Ibu jangan datang berdoa Tuhan angkat, tidak, tapi berdoa seperti ini, taruh kuk itu di kehidupan saya. Karena apa? Karena kita percaya, kita letih, lesu, beban berat kita datang, Tuhan Yesus, saya tidak sanggup menghadapi hidup ini. Saya sudah tidak sanggup lagi menjalani apa dengan kekuatan sendiri. Saya butuh Tuhan. Maka beban itu tidak diangkat, tapi apa? Tuhan Yesus taruh dan satunya ada di Yesus yang menanggungnya bagi kita. Ya. Kemudian dikatakan apa? Jiwamu mendapat ketenangan. Ketenangan di sini bukan berarti bahwa seperti tadi bahwa diangkat semuanya, tidak. Tapi kita tenang karena apa? Kita percaya yang menolong kita itu adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia yang berkuasa atas segalanya. Maka kita percaya. Maka kita apa? Bisa tenang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita membangun rumah misalnya, kemarin dengar Pak Guru Ricardo mau bikin tempat blong, mau tanam umpak, tapi dipercayakan kepada, minta maaf, kepada mungkin orang-orang yang tidak berpengalaman. Jadi mau tidak mau harus turun tangan. Kenapa? Tidak tenang, kayaknya pasangnya tidak pas. Jadi dengan baju putih pun harus turun ke lumpur. Oh ya harus ke sini, harus ke situ. Tenang nggak membangun gitu? Tidak tenang kan? Kenapa? Yang dipercayakan tidak dipercaya. Belum, kayaknya tidak dipercaya. Makanya itu nggak membuat tenang. Sama ketika kita mau bangun rumah, kita serahkan kepada tukang, tapi tukangnya kita belum tahu dia bisa atau enggak, bisa tenang enggak? Enggak kan? Tapi coba kita percayakan kepada tukang yang sudah, biar dia kerja pasti beres, pasti baik. Betul? Kita tenang. Seperti itu. Kita punya masalah. Masalah itu tetap ada.
beban itu tetap ada. Tapi kita percaya yang menyertai kita tadi, Yesus, Allah penguasa langit dan bumi, dan kita akan merasa tenang. Karena apa? Kita pasti bisa menghadapi semuanya itu. Kita pasti bisa menjalani hidup kita ini. Kenapa? Ingat, tujuan kita adalah kita menyelesaikan rencana Allah. Kita menyelesaikan pekerjaan Allah sampai dengan selesai. Maka kita pasti akan sampai di garis finish. Yang penting apa? Kita bergantung kepada Yesus. Ingat, kuk itu tetap harus terpasang dengan Yesus. Haleluya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini berbicara tentang bahwa yang Yesus taruh itu karena apa? Sesungguhnya bukan kita lagi yang menanggungnya, ada Yesus. Jadi walaupun kita lemah, kita sudah tidak sanggup lagi menjalani ini, ingat ada Yesus yang bawa kita. Sudah, kau tenang saja. Jadi kan begitu kita sudah bergantung, kita seperti rasanya beban itu ringan. Karena kita sudah tidak tertahan lagi dengan itu. Tapi apa? Di kuk yang satu di Yesus. Maka Yesus yang membawa, udah ikutin saja. Tapi dengan pengertian lain, ingat, kalau kita sudah mengasihi seseorang, maka sesuatu pun yang kita buat itu tidak ada yang berat, betul? Anak-anak muda ketika falling in love ya, atau jatuh cinta, mau menunggu 3 jam pun itu tidak berat. Kenapa? Demi cintaku. Tapi coba sudah masuk dalam rumah tangga, 10 menit saja, lama sekali kau. Bikin apa saja kau? Kenapa? Hilang cinta. Walaupun 10 menit, ini 3 jam menunggu, tidak apa-apa, saya tunggu dia dulu sedikit lagi. Sebentar lagi dia dalam perjalanan. Tidak terasa berat. Karena apa? Cintanya. Tapi begitu sudah jadi pasangan, aku bikin apa saja. Lama sekali, itu sudah terlambat. Ada haleluya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tidak tahu hari-hari ini apa yang menjadi beban Ibu, Bapak Ibu. Apa yang membuat Bapak Ibu sepertinya letih, lesu. Mungkin menghadapi dunia ini, menghadapi rencana-rencana ke depan, masa depan yang sepertinya enggak sanggup lagi kita hadapi. Undangan Yesus ini datang kepada orang-orang yang letih, lesu, dan beban berat. Artinya orang-orang yang mau katakan, Tuhan aku menyerah, aku tidak sanggup menghadapinya sendiri. Kalau ada dalam hati kita Tuhan kita tidak sanggup, maka undangan ini berlaku. Tuhan saya sudah tidak sanggup beban menggumuli pasanganku yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup lagi dengan sakit penyakitku ini. Tuhan, saya tidak sanggup dengan pergumulan ini, pergumulan anak, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan. Saya sudah tidak sanggup lagi. Maka itu datang kepada Yesus. Yesus, saya serahkan semuanya kepadamu. Dan jalani itu, karena apa? Sudah dengan Tuhan yang ada di samping kita. Maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Tuhan, Paulus mengatakan kita keluar lebih dari pemenang. Lebih daripada pemenang. Orang yang menang pasti, karena ini karena usaha saya. Tapi lebih dari pemenang itu biasanya kenapa? Dia tidak layak menang, tapi dia dimenangkan. Kita tadinya mungkin sudah jatuh, tidak sanggup lagi membajak. Tapi karena ada Yesus yang bersama kita, yang memikul beban sama kita, maka kita bisa menyelesaikannya itu. Padahal kita tidak bikin apa-apa. Maka itu bilang lebih dari pemenang bersama Yesus. Coba lihat kiri kanannya, tanya lagi, dapat undangan dari Yesus? Dapat undangan? Undangan Yesus ini berlaku buat orang-orang yang letih, lesu, dan beban berat. Hanya mau bergantung kepada Yesus. Bergantung kepada Yesus. Yuk bilang kiri kanannya, bergantung kepada Yesus. Baik, puji nama Tuhan, ini yang saya bisa bagikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Saudara diberkati, luar biasa. Tinggal mau ambil formulir saja. Tinggal tunggu waktu. Sekolah Alkitab. Ini undangan. Mau pikir kuk? Ini undangan. Saudara, kita tidak bisa pungkiri sistem di dunia ini itu semakin hari semakin memberati. Belum lagi tuntutan agama, belum lagi tuntutan organisasi, belum lagi tuntutan kebutuhan hidup.
Jadi kalau saudara dengar firman ini relevan untuk saat ini. Mau keluar dari beban, kalau kita dengar Yesus memberikan kelegaan itu enak. Tapi kuk ini, kalau dengar Yesus beli kelegaan itu enak. Mau lega? Semua mau. Tapi kalau mau pikul kuk, mau pikul kuk? Enggak ada haleluya toh. Saudara mau tidak mau, setiap orang yang sudah ditaruh beban, sudah memikul kuk, dia terikat dengan kuk. Nggak bisa keluar dari situ. Ini berbicara pelayanan. Setiap orang yang diundang Yesus sebenarnya bukan hanya sekedar menerima kelegaan, tapi semua orang yang diundang itu pilihan Tuhan. Untuk apa? Bekerja sama dengan Yesus. Hanya orang yang bisa bekerja sama dengan Yesus yang jiwanya tenang, yang penuh kelegaan. Haleluya. Ada yang mengalami beban berat, undangan sudah disampaikan. Selain Yesus, tidak ada yang mampu keluarkan saudara dari beban letih lesu, beban berat. Selain Yesus tidak ada. Pagi ini tinggal keputusan saudara dan saya. Mau terima undangan atau menolak. Kalau menolak, tinggallah terus dalam keletihan, kelesuhan, tinggal terus dalam beban. Dan saya percaya tidak ada manusia di dunia ini yang bertahan di dalam beban. Tidak ada. Kalau mau lepas bebannya, penuhi undangan Yesus. Marilah kepadaku. Kalau Yesus tawarkan sesuatu, itu untuk masa depanmu, itu untuk keberhasilanmu, itu untuk menolong saudara dan saya. Hari ini undangan ini diberikan. Jangan harapkan masa depan di luar Yesus, itu tidak akan ada. Masa depanmu, masa depan saya hanya ada di dalam Yesus. Hari ini Dia mau lepaskan beban saudara. Dia mau lepaskan letih lesuh yang engkau sedang alami saat ini. Di dalam Yesus, walaupun pikul salib, tapi ada damai sejahtera. Karena Dia sumbernya, ada sukacita, ada ketenangan jiwa, ada semangat, ada kekuatan. Hari-hari ini banyak hamba Tuhan pun loyo, apalagi jemaat. Firman Allah masih relevan untuk kita saat siang hari. Tergantung respon saudara. Ada yang mau dilepaskan dari beban, ada yang mau dilepaskan dari letih lesu. Cuma satu solusinya, respon positif firman yang disampaikan tadi. Hal yang luar biasa, Tuhan pakai hamba Tuhan ini dengan luar biasa untuk jemaat ini. Ada beberapa yang saya catat, yang saya akan lihat Allah akan bekerja lewat hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat ini. Saya sudah usia seperti ini, tidak tahu, tinggal tunggu lonceng saja. Tapi ada generasi-generasi yang Tuhan akan pakai. Haleluya. Mau pikul kuk? Mau pikul kuk? Haleluya. Penuhi undangan Tuhan. Hanya Yesus yang mampu lepaskan saudara dari keletihan, kelelahan. Saudara tidak bisa keluar dengan sistem yang ada di dunia ini, tidak akan bisa. Kecuali datang sama Yesus.
Mari kita datang sama Yesus, bangkit berdiri. Kita nyanyi itu satu pujian. Mari pemain musik lari-lari ke depan. Engkau sudah tidak letih, tidak lesu lagi. Semangat. Semakin jauh ku berjalan,